Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Aleka Utama, selaku host di Biar Farm Podcast. Nah, kali ini saya mengundang salah satu orang yang katanya capsek termuda nih di kota Sungai Penuh. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, nama kakak siapa, terus kesibukannya apa. Aku panggil ibu aja deh. Kalau di sekolah panggilnya Kak Kepsek, bukan Bu Kepsek. Kak capsek atau bu capsek? Kak Kepsek. Kak Kepsek. Kalau guru-guru manggilnya Kak Kepsek. Oke, kalau murid? Kalau murid Ustazah. Ustazah gitu, ya. Oke, boleh Kak Capsek silakan perkenalkan diri dulu. Oke. Nama saya Agreni Setiari Dewi, SPD GR. Tapi biasanya dipanggil sehari-hari itu Asih. Kalau di sekolah bahasa untuk guru di amanah itu Ustadz dan Ustazah. Oke. Jadi dipanggilnya Ustazah Asih. Gitu. Kalau usia sekarang usianya 30 tahun karena tadi judulnya Capsek Termuda ya. Sekarang usianya 30 tahun dan ketika menjadi kepala sekolah tuh usia 27 tahun. Berarti sudah 3 tahun. Iya, jalan 3 tahun. Oh, wah menarik nih. Kenapa bisa terpilih jadi Capsek? Awalnya cerita mungkin bisa diceritain kok ke teman-teman Biar Farm Podcast. Iya. Jadi kalau untuk perekrutan kepala sekolah ya untuk di swasta dan negeri mungkin berbeda ya. Kalau di negeri mungkin ada batas usia minimal, kemudian juga ada persyaratan tertentu. Tapi kalau untuk sekolah swasta penilaiannya memang dinilai oleh yayasan langsung. Jadi ketika itu tahun 2020 SIT Amanah itu yang tergabung dari tingkat TK, SD dan SMP kita membuat gitu ya, memulai merintis sekolah untuk tingkat SMA tahun 2020. Sekarang udah ada SMA-nya? Sudah, alhamdulillah. Jadi dimulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi tahun 2020 itu SMA. Kebetulan aku alumni TK Amanah. Oh, Masya Allah. Kalau SD-nya beda. Beda ya. Tahun berapa? Berapa ya? 90-an, 2000-an ya? 2000-an pokoknya. Berarti mungkin guru-gurunya masih di sini tuh, bunda-bundanya. Bisa jadi. Tapi ini SMP bukan? Yang maksudnya lokasi saat ini iya, SMP? Jadi kita lokasinya itu di satu area untuk tingkat TK, SD, SMP dan SMA. Jadi dimulai dari 2020 itu kepala SMP saat itu Bu Ratna Dewi, beliau diamanahkan untuk naik ke tingkat SMA. Jadi posisi kepala sekolah di SMP waktu itu kosong. Kakak Capsek lah ya. Ya, itu. Jadi dari yayasan diminta untuk mengisi menjadi kepala SMP IT Amanah. Dan sudah berjalan 3 tahun. Ya, ini udah 3 tahun jalan. Mau nanya nih Kak, yang Kakak rasain saat ini dari tahun 2020 ya? 2020 sampai sekarang, ketika Kakak menjadi kepala sekolah, apa yang Kakak rasakan? Tentunya yang pertama kita shock karena belum punya pengalaman sebelumnya. Kemudian memang tidak menyangka akan secepat itu ya, karena di dalam pendidikan sebagai seorang guru, karirnya sebagai kepala sekolah itu kan udah ibaratnya puncak ya itu ya, terlalu cepat, takutnya khawatir seperti itu. Kalau perasaan yang pertama adalah kaget, shock gitu. Karena kalau menurut saya diberitahukan juga tiba-tiba gitu, dikasih tahu Desember 2020 bahwa akan jadi kepala sekolah SMP IT Amanah, yang mana saat itu pendidikan memang sedang fight-nya karena COVID. Nah, anak-anak belajar daring kan. Nah, bagaimana manajemen guru, kemudian sistem pembelajaran agar pembelajaran di SMP IT Amanah memang bisa berjalan dengan baik dalam suasana COVID. Nah, itu tantangan sih. Karena kemarin sempat juga ngobrol sama, mungkin bisa dibilang ini ya, salah satu ketua yayasan atau gimana, Ibu Juliarni? Beliau bendahara yayasan. Bendahara yayasan. Sempat ada diskusi sedikit mengenai bagaimana sih cara menumbuhkan semangat belajar ketika di situasi pandemi.
ya pembelajaran online gitu kan Kak. Jadi saat ini kan ada berbagai metode nih, bisa daring dan bisa ya luring ya. luring gitu kan. Oke, menarik. Nah, terkait jenjang karir nih Kak, Iya. dari dulu, apakah langsung jadi Capsek atau awalnya tuh apa ya, jadi guru honor Iya. dulu atau gimana? Bisa dijelasin Kak? Iya, jadi memang saya sendiri kalau untuk karir ya, memang belum pernah mengajar di tempat lain selain di sini sejak lulus kuliah Tahun? 2014. Oke. Jadi tanggal 13 November itu menyelesaikan perkuliahan di Stein Kerinci waktu itu di sini. Kemudian tanggal 24 November masuk ke sini ke Amanah. Memang awalnya itu memang kita namanya guru magang. Guru Guru magang. Ya? magang. Memang guru magang itu 3 bulan, ditempatkan di kelas 4 waktu itu menjadi guru kelas 4. Jadi panjang perjalanannya sampai di bulan Juli 2015 mengajar kelas 1 SD. SD dulu nih jenjang Di SD karir dulu ya. ya, Kak? Di SD ngajar kelas 4, kemudian ngajar kelas 1, pernah jadi guru agama juga, guru olahraga juga gitu ya. Karena di sini tuh sampaikan bahwa kita harus bisa semuanya ya. Karena guru memang harus pandai ya gitu ya. Kemudian di tahun 2016 itu diamanahkan menjadi bendahara sekolah. Oke. SMP, SD. Di SD dan SMP waktu itu. SD dan SMP. Iya. Oke. Bendahara sekolah di SD dan SMP, juga bendahara bos sekolah SD dan SMP. Ngerangkap ya? Ngerangkap, jadi ada 4 jabatannya waktu itu ya. Kemudian ya tuh terakhir 2020 saat masih jadi bendahara baru diamanahkan jadi kepala sekolah. Menarik Kak. Sejauh ini Kak, Kakak juga sekarang mencoba untuk menjadi guru penggerak kan, calon guru penggerak saat ini ya. Nah, bisa di-spill ke teman-teman biar paham podcast nggak Kak? Apa sih guru penggerak gitu? Ya, jadi guru penggerak ini adalah salah satu program ya, program guru penggerak, program yang diinisiasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk dari judulnya tuh, menggerakkan guru-guru yang ada di seluruh Indonesia ini untuk terus bisa berkontribusi yang terbaik di sekolahnya masing-masing gitu. Di kami sekarang sedang mengikuti pendidikan. Pendidikan ya Kak? Pendidikan guru penggerak angkatan 9. Angkatan yang ke-9, iya. Jadi perbedaan guru, ya dari judulnya kita tahu ya, guru penggerak. Gitu. Perbedaan guru yang sebelumnya itu seperti apa? Karena kan guru kan sama-sama menggerakkan untuk minat siswa-siswi untuk belajar gitu kan. Jadi nilai plus dari guru penggerak ini apa? Kami sekarang baru belajar sampai di modul 1.4 ya, masih sampai situ. Sejauh ini memang yang digerakkan adalah bagaimana pola pikir kita bisa berubah tentang pendidikan. Kemudian bagaimana kita sebagai seorang guru bisa mengembalikan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia ini yang ada dalam profil pelajar Pancasila yang akhir-akhir ini sudah mulai hilang ya, seperti budaya gotong royong, kemudian yang bernalar kritis gitu ya, yang seperti itu diubah lagi mindset berpikir kita. Di modul 1 baru belajar sampai situ. Dan pembelajaran itu sekarang sistemnya daring? Iya, daring. Atau ada pelatih khusus? Kalau untuk guru penggerak, kita ada LMS namanya kan, untuk membuat tugas dan mengerjakan tugas, menyetor tugas di LMS, dan biasanya dalam 1 kali 1 bulan ada lokakarya. Lokakarya bersama pengajar praktik yang kita dikumpulkan di satu lokasi di sekolah. Kemudian kita juga diberikan materi pemahaman kembali tentang materi-materi yang sudah diajarkan di daring gitu. Goals-nya itu apa Kak? Kalau boleh tahu Kak? Guru penggerak ya. Yang jelas sejauh ini yang saya lihat memang merubah paradigma berpikir kita apa sih guru tuh di sekolah maunya harusnya bagaimana gitu dengan peserta didik sesuai dengan program pemerintah juga yaitu kurikulum Merdeka Belajar ya. Itu. Tapi kalau ada spillnya sedikit tuh
katanya guru penggerak nanti bisa jadi kepala sekolah gitu. Kan udah nih. Iya. Jadi nilai plus lah ya. Iya. Mungkin bisa jadi pengawas kali. Ya, pengawas kepala sekolah itu ya. Ini Kak, karena banyak stigma masyarakat juga kan yang mengatakan kalau sekolah negeri dan swasta tuh jauh nih, beda gitu kan. Nah, menurut pandangan Kakak seperti apa? Kalau swasta kita karena berdiri di kaki sendiri lah gitu Iya, di ya, bawah naungannya naungan yayasan gitu yayasan ya. ya. Jadi mungkin kita punya apa ya, harus bertahan gitu ya, Iya. lebih kuat gitu, baik dari semua segi, baik itu dari segi ya finansialnya bisa kita bilang seperti itu, karena kita pun saat ini diamanah membangun sekolah, membangun gedung itu dengan biaya yang sendiri itu ya, dari biaya pembangunan yang dibayarkan oleh wali murid kita. Jadi dengan adanya kondisi seperti itu membuat kita semakin fight gitu ya, semakin Iya. bersemangat. Iya. Nah, untuk memberikan yang terbaik seperti itu. Oke. Dan treatmentnya juga beda kali ya. Iya. Pembelajaran mungkin ada keunikan tersendiri nih. Iya. Menurut Kakak seperti apa? Keunikan antara, nggak usah jauh-jauh deh, yang sekarang ini ya, Iya. antara SMP Amanah dan SMP-SMP yang ada di luaran sana. Perbedaannya apa? Saya juga nggak tahu ya di SMP lain itu seperti apa, yang jelas yang saya fokuskan adalah bagaimana di SMP IT Amanah ini kita bisa, anak-anak ini bisa lulus sesuai dengan SKL atau standar kelulusan. Jadi di Indonesia ini ada namanya Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Apa tuh Kak? JSIT. Jadi JSIT atau Jaringan Sekolah Islam Terpadu ini adalah lembaga yang menaungi sekolah Islam terpadu Se-Indonesia. se-Indonesia. Okay. Tapi tidak semua sekolah Islam terpadu ada di bawah naungan JSIT. Jadi ada logonya sendiri tuh. Iya. Biasanya kalau di surat resmi kita, kemudian di media sosial Amanah itu ada logo JSIT-nya. Nah, jadi JSIT ini sendiri punya standar kelulusan untuk peserta didik di bawah naungan JSIT. Salah satunya itu memiliki akidah yang lurus, kemudian ibadah yang benar gitu ya, sehat jiwa raga. Nah, kita fokusnya bagaimana anak-anak didik kita bisa lulus sesuai dengan standar SKL yang sudah ditetapkan oleh JSIT, juga tidak meninggalkan standar yang diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi menggabungkan keduanya. Nah, jadi kenapa disebut Islam terpadu? Mungkin dari situ ya, terpadunya dari memadukan kurikulum pemerintah dengan kurikulum JSIT yang lebih ke ini, karena naungannya lembaga yang sekolah Islam, jadi lebih ke bagaimana anak-anak ini menjadi muslim dan muslimah yang sesuai dengan karakter Islami lah, seperti itu. Jadi lebih fokusnya ke Islami ya Kak? Iya, karena standar SKL-nya itu standar kelulusan yang pertama kalau dari JSIT itu memiliki akidah yang lurus. Bagaimana nanti kalau di SMP sendiri ketika mereka lulus SMP, sholatnya, ibadahnya yang lain tuh sudah tidak lagi sudah terbentuk dan menjadi kebiasaan. Ini pertanyaan pribadi ya Kak. Iya. Ada nggak sih anak yang, mohon maaf nih, nonis, non-Islam gitu, yang masuk ke sekolah ini? Kalau sejauh ini itu belum ada. Belum ya? Iya, jadi mayoritas semua kita 100% di sini adalah Islam. Iya, Islam. Tapi kan di luaran sana kan banyak tuh, ada yang sekolah Kristen yang di dalam itu ada Islam, ada yang beragama Islam, terus sekolah Islam yang ada dari beberapa orang itu agamanya Kristen. Kalau di sini mayoritas semuanya kita 100% Islam, 100% gitu ya? Islam. Karena penasaran aja. Iya. Karena sesuai SKL-nya dia. Sesuai SKL tadi ya. Menarik. Nah, Kakak kan sekarang sudah menjabat sebagai kepala sekolah gitu kan. Nah, menurut pandangan Kakak nih, peran pemimpin peran pemimpin wanita dalam pendidikan di saat ini seperti apa Kak? Iya, sejauh ini kalau biasanya kalau kita kumpul tuh ya, kepala sekolah di Kota Sungai Penuh mayoritasnya ibu-ibu ya. Mayoritas ibu-ibu. Ibu ya, kepala SD biasanya ibu-ibu. Memang kalau
kepemimpinan kalau di dalam Islam memang sebelum Islam itu ada pun kepemimpinan itu kan sudah ada seorang perempuan Ratu Balkis tuh ya dengan Nabi Sulaiman tuh ya, beliau menjadi pemimpin yang luar biasa, yang arif dan bijaksana. Artinya di dalam Islam sendiri itu memberi ruang yang sangat besar, Ya. memberi ruang yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, kalau di ruang lingkup Yayasan Amanah Umat, kita kepala sekolahnya dari TK, SD, SMP, SMA semuanya Semuanya ibu-ibu ya. ibu-ibu ya. Iya. Tapi kalau seandainya ada yang bapak-bapak, apakah bisa? Oh, bisa Bisa, dong. bisa. Iya, insyaallah. Dan ada perbedaan Oh, gitu tidak. antara bapak dan ibu. Jadi memang Ya. berikan kesempatan yang luas ya dengan semua guru yang ada di sini itu. Tidak melihat gendernya apa ada ya. Oke. Iya sih. Karena kemarin sempat juga dibahas sama Ibu Iya. Nita kan. Perbedaan pemimpin antara pria dan wanita itu seperti apa? Kan stigma dari orang-orang kebanyakan pemimpin itu harus cowok, Iya, iya. cewek, maksudnya lebih dominan cowok dibandingkan cewek. Nah, tanggapan kakak seperti apa? Sebenarnya kembali lagi ya, karena kita Islam gitu ya, dasarnya adalah Al-Quran, di mana disampaikan cerita Ratu Balkis itu ya dengan Nabi Sulaiman, bahwa di situ Allah sudah memerintahkan atau memberitahu kepada kita bahwa perempuan punya ruang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi pemimpin. Dan sekarang juga di kita kan ada namanya survei lingkungan belajar ya untuk guru-guru. Jadi kalau anak-anak ada namanya ANBK pengganti UN, kalau guru-guru ada namanya survei lingkungan belajar. Di dalam survei itu kita mengisi bagaimana kesetaraan gender yang ada di sekolah kita. Artinya pemahaman seperti itu oleh pemerintah juga sudah sudah selaras lah gitu dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah lewat Al-Quran yang dikirimkan oleh Allah, bahwa perempuan itu punya ruang yang sama dengan laki-laki. Meskipun secara lahiriahnya otak laki-laki dan perempuan kan beda ya. Laki-laki lebih logis gitu ya, perempuan lebih secara administratif lebih bagus mungkin seperti itu. Tapi kan bukan itu standar menjadi seorang pemimpin sebenarnya. Sepakat sih. Sepakat sih. Sepakat ya. Sepakat. Oke Kak, mau nanya nih Kak. Kan di sini kan ada SD, SMP, terus juga SMA dan juga TK ya. Iya. Kita bahas yang sekarang ini di SMP gitu kan. Nah, kurikulum belajarnya saat ini tuh seperti apa? Karena ada kurikulum baru ya saat ini. Iya. Jadi ada kurikulum Merdeka ya. Namanya kurikulum Merdeka. Jadi memang kurikulum Merdeka ini menuntut guru itu berubah. Pertama cara pandangnya, dilanjutkan dengan merubah metode mengajarnya, media ajarnya gitu ya. Kalau bahasa Padang tuh guru tuh harus alam takabang jadi guru ya. Dimanapun bisa belajar ya, tidak terfokus kepada media-media yang seperti sekarang ya, harus sifatnya elektronik gitu ya. Kemudian paradigma ini yang diajarkan oleh kurikulum Merdeka Belajar ini membuat anak-anak benar-benar harus merdeka dalam belajar. Nah, kalau dulu kan mungkin kalau saya ingat waktu sekolah itu ya ibaratnya bukan terkekang, tapi ada apa sendiri ya namanya. Tidak bebas gitu ya, tidak merdeka. Tapi sekarang menteri memang menginisiasikan Merdeka Belajar tuh untuk anak-anak bisa lebih nyaman di sekolah dengan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kalau di SMP kita baru kelas 7 dan 8 yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Kalau kelas 9 masih kurikulum K13. Kenapa ada perbedaan itu? Karena memang untuk merubah harus bertahap. Dari kelas 7, 8 seperti itu. Contoh perubahan yang saat ini terjadi itu seperti apa Kak? Yang Kakak tahu? Di sekolah ya? Di sekolah ya? Dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum yang sebelum-sebelumnya. Sebenarnya sejauh ini semuanya sama ya, administrasi yang dibuat. Ya mungkin ada informasi kalau di luar tuh, kalau dulu RPP-nya guru disibukkan membuat administrasi yang ribet gitu ya. Tapi kalau sekarang agak lebih merdeka juga gurunya. Bukan hanya merdeka di muridnya ya, iya, tapi di gurunya juga. Jadi kalau dulu RPP banyak lembarannya, kalau sekarang lembarannya mungkin lebih sedikit. Kemudian juga guru dimudahkan dengan adanya media ya, banyak buat belajar. Bahkan AI sekarang itu bisa dipakai, tinggal ketik tuh media media belajar matematika kelas 8 gitu kan, langsung keluar.
Nah, artinya guru memang harus bisa, guru harus mau belajar bagaimana mengkondisikan kelas sesuai dengan tadi merdeka belajar. Nah, itu mungkin kalau perbedaannya juga secara psikologis gitu ya, kita harus lebih paham. Sekarang kalau saya sendiri di sekolah lebih banyak ke guru ini karena kita membahasnya remaja, Iya betul. jadi lebih banyak menyampaikan ke guru, mempelajari bagaimana psikologi remaja. Anak-anak Saya remaja ya. iya, memang kita lihat ya luar biasa sekali sekarang problematika remaja ya. Jadi kadang saya mengirimkan link gitu kepada guru ini nonton gitu ya. Ada psikolog di YouTube gitu. Iya betul. Supaya memang guru benar-benar mengajar anak dengan mengetahui karakteristik setiap anak gitu. Oke. Sejauh ini Pak, sejauh ini Kak, Mm-mm. kendala Mm-mm. yang Kakak pernah apa ya? Pernah hadapi untuk anak-anak usia remaja itu seperti apa? Kalau kendala Bandel gitu kan, atau gimana, suka cabut gitu kan? kalau alhamdulillah cabut sejauh ini cabut Belum ada. belum ya? ada cabut ke rumah, tapi kalau keluar jam istirahat nggak boleh keluar pagar ada gitu Atau ya. murid-murid yang pacaran gitu kan? Nggak boleh nih, mungkin di SMP tidak boleh, SMP Islam ini Iya. nggak boleh pacaran gitu. Tapi ada deh ya. Tapi ada gitu kan, ada. diam gitu kan? Itu ada ya, gitu. namanya remaja ya. Remaja. Karena kadang stigma masyarakat, mungkin orang tua juga ya, bahwa sekolah Islam anak harus soleh gitu ya, anak harus bagus gitu ya, soleha gitu ya. Padahal mereka juga di tahap belajar ya. Kalau kendala banyak sejauh ini, banyak sekali kita hadapi, kalau bisa sebut ya bukan kendala lah ya, tapi tantangan ya. Tantangan menghadapi remaja itu seperti apa? Karena memang disebutnya remaja tuh kemudian apa sih, baper. Baperan. Jadi remaja tuh baper ya. Jadi kalau biasanya, kalau saya di sekolah saya sampaikan kepada guru-guru, yang pertama guru tidak boleh marah. Nah, guru tidak boleh marah. Kemudian tegas boleh, tapi aturannya, bukan wajah kita ya. Kadang ya kita anak-anak ini kan anak-anak ini kan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Nah, kalau kita berikan nasihat, katanya marah gitu kan. Nah, jadi kalau saya sebagai kepala sekolah itu kepada guru saya sampaikan, karena saya tidak pernah marah kepada guru, guru tidak punya hak marah kepada anak-anak gitu. Supaya memang sekolah ini menjadi tempat yang nyaman untuk anak-anak berada di sini. Oke, jadi bukan kendala ya, tapi tantangan. Tantangan ya. Yang harus dihadapi di guru-guru yang ada di sini. Menarik. Ada ini nggak Kak? Apa sih effort atau usaha yang harus sekolah ini lakukan agar pendidikannya bermutu? Iya. Kalau mutu, sekolah yang bermutu itu kuncinya atau motornya adalah guru yang bermutu. Jadi guru di sekolah kita itu ya, di SMP itu amanah, bagi saya itu aset yang tidak ternilai harganya. Jadi bagaimana menjaga mutu, yaitu menjaga mutu guru-gurunya. Guru kan punya 4 kompetensi, ada kompetensi pedagogik, kemudian sosial, kemudian kepribadian. Jadi pribadi gurunya itu harus bermutu gitu ya, baru bisa guru ini memberikan gitu ya, menjadi teladan untuk muridnya. Lalu sekolah ini bisa jadi mempertahankan mutunya dari situ. Bagaimana caranya? Kalau saya, yang jelas saya ingatkan bahwa kepada guru-guru untuk menjaga, itu kan ada ya, hablum minallah, hablum minannas. Kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia yang lain. Yang kita hadapi setiap hari ketika melangkahkan kaki ke sini adalah manusia yang berbagai macam latar belakangnya, wajahnya, sukunya, sehingga bagaimana menjaga mutu kepribadian guru, yaitu dekat dengan Allah. Makanya kalau guru di amanah ini setiap pekannya ada penguatan ruhiyah seperti itu. Supaya kegiatannya seperti apa Kak? Biasanya namanya liko ya, ini diberikan materi penguatan ruhiyahnya
supaya guru nih kuat itu dekat dengan Allah sehingga segala urusannya baik dengan anak murid, dengan orang tua itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu. Selain juga kita ada pelatihan-pelatihan peningkatan mutu guru, pelatihan peningkatan cara mengajar guru gitu kan. Itu insya Allah tetap ada, tapi yang namanya jiwa ya harus dikuatkan dulu, baru yang lain. Gitu. Oke. Menarik. Unik ya. Unik. Karena emang pastinya ada perbedaan kan Iya. antara sekolah negeri dan swasta. Dan ya cara pelayanannya pun juga Iya, harus betul. ya beda gitu kan. Iya. Swasta lebih ke bagaimana caranya merangkul orang sebanyak-banyak Iya. mungkin untuk pendapatan agar bisa membangun infrastruktur. Kalau di sekolah negeri itu kan cuma dari dana bos ya kan? Iya. Kalau ya itu tadi namanya pelayanan Iya, ya. pelayanan. Jadi salah satu tuh ya alasan orang tua murid menyekolahkan anaknya di amanah, saya rasa memang mereka merasakan pelayanan dari guru di sini. Di anak-anak ini pun menurut cerita sedikit ya, kadang mereka nggak mau pulang. Sampai ada yang di sekolah sampai jam 7 malam, sampai jam 8 malam, karena merasa betah berada di sekolah. Nah, itu. Tapi pengamanannya juga Iya, insya Allah ada, ya? kita ada satpam ada, kemudian penjaga sekolah juga ada. Kemudian sini SMA juga ada asramanya. SMA ada asrama? Iya, khusus perempuan tapi. Khusus perempuan iya. Ya? Oh. Di mana tuh Kak asrama? Ada tuh di lantai 4 itu ada di TK kan lantai 1, di lantai 4-nya itu asrama. Memang kenyamanan anak-anak di sekolah itu menjadi faktor hal utama yang harus kita jaga terus. Iya. Asrama ini untuk orang-orang yang ingin bersekolah di sini tapi domisilinya di luar daerah gitu ya? Iya, yang di luar daerah juga ada, yang memang domisilinya di Sungai Penuh juga ada yang asrama. Dan itu khusus untuk Iya, cewek? Khusus perempuan. Khusus perempuan ya? Iya, cewek. Yang pria nggak ada Kak? Belum. Ya? Karena pelan-pelan ya? Iya, lokasinya juga. Okay. Nah, ini pertanyaan lagi nih Kak. Iya. Sekalian promosi ke teman-teman Biar Faham Podcast. Iya. Kenapa harus memilih sekolah di SMP IT Amanah? Nah, captionnya kece. Oke. Enggak, canda ya, bercanda. Bercanda. Oke, kenapa tuh Kak? Harus memilih SMP IT Amanah ya. SMP IT Amanah. Jadi SMP IT Amanah ini kita punya moto takwa, cerdas, berprestasi dan terdepan. Kita tidak menjamin anak-anak di sini menjadi anak yang pintar gitu ya. Tapi kita akan terus berusaha dan berupaya supaya anak-anak ini dekat ya, kenal Allah, dekat Allah ya. Karena orang tua sekarang kan itu ya, problematika yang dihadapi bahwa anak-anak ini jauh sekali dari agama katanya seperti itu ya. Nah, sehingga dengan moto itu takwa, cerdas, berprestasi terdepan, kita memberikan ruang. Mungkin bisa disebut sebagai rumah kedua untuk anak-anak bisa belajar di sini. Dan juga kita belajar dari anak-anak, saling belajar, mereka merasa nyaman di sini. Kita juga punya program-program gitu ya, hafal juz 3, kalau di SMP hafal 3 juz Al-Quran, kemudian juga banyak program-program menarik, ada pekan olahraga yang kita buat, kemudian juga program besok ini tanggal 16 kita ada anak-anak melakukan kunjungan secara serentak di 11 tempat untuk mengenal budaya Kota Sungai Penuh dalam pelajaran, nama pelajarannya budaya Sungai Penuh. Budaya Sungai Penuh. Iya, jadi mereka mengenal kearifan lokal mereka masing-masing. Belajar adat istiadat gitu ya nggak? Iya, belajar Parno gitu ya. Kemudian belajar tentang incung, kemudian rumah lari gitu ya. Itu nanti tanggal 16 anak-anak akan kita, karena ada 11 kelas, maka 11 kelas ini akan kita berangkatkan mereka di 11 titik di Kota Sungai Penuh ini untuk belajar budaya lokal. Itu program yang ada di sekolah kita. Kemudian juga kenapa harus di SMP IT Amanah? Karena hubungan antara orang tua murid dan guru di sini bukan sekedar guru dan orang tua, tapi kita
sejauh ini lebih dekat dari itu. Saya juga merasakan pada saat di TK. TK ya. Dan sampai sekarang gurunya lumayan ada Iya. beberapa yang kenal, mungkin senior ya. Kalau Iya, yang iya. muda-muda ya karena ketimpangan jarak umur dan Umur tahun gitu usia kan, ya. jadi beda. Ya, gitu sih, Gitu. Kak. Itu karena di sini kita sangat menjaga betul hubungan antara orang tua dan guru-guru di sini. Jadi kami meyakini bahwa setiap anak yang memang mendaftar di sini itu ya, mereka sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian dari amanah gitu ya, yang harus kami jaga gitu kan. Ya, sesuai dengan namanya Amanah. Oke. Ada lagi nggak, Kak? Yang jelas itu program-program kita. Juga full day school tuh mungkin program dari sekolah juga ya, yang mungkin sampai sekarang di tingkat SMP mungkin full day school baru kita itu yang ada mungkin, karena emang itu didasari dari khawatirnya orang tua anak kalau pulang cepat, nah nongkrong dan lain-lain ya. Nah jadi kita buat kegiatan atau program full day school, anak-anak yang sekolah jam 7 kemudian pulangnya di waktu asar. Jadi waktu mereka bersama dengan ustadz dan ustazah di sekolah. Jadi belajarnya itu dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Tergantung jam asar. Kalau asarnya 3:30 sudah waktu asar, kayak tadi ya. Iya, kayak tadi. Tadi kan sholat asar jam 3:08, mereka selesai belajar langsung sholat. Tapi kalau asarnya jam 4, sholat asar jam 4, mereka sudah belajar main dulu. Jam 4 sholat baru pulang. Nah, itu. Oke, menarik. Terakhir nih, Kak, pertanyaan terakhir untuk teman-teman biar paham podcast juga, atau untuk alumni dan siswa-siswi yang menonton ini. Ada nggak sih, Kak, pesan-pesan untuk mereka? Oke, ya. Mungkin ini nanti akan ditonton ya oleh alumni Amanah, baik dari TK nih alumninya. Saya. Alumni TK Amanah, SD Amanah, SMP Amanah. Kalau SMA belum ada alumni, masih baru kelas 12. Iya. Nah, jadi Ustadz dan Ustazah akan selalu bangga ya dengan anak-anak didik yang diluluskan dari Amanah, baik itu dari TK, SD, SMP. Yang jelas bagi kami, ketika Ananda lupa nanti dengan kami di dunia ini tidak masalah. Tapi di akhirat nanti ya, tolong persaksikan kami kepada Allah bahwa kita sama-sama berjuang untuk menegakkan Islam di muka bumi ini, khususnya di Sungai Penuh. Oke. Ya, dan jadilah pemimpin bangsa ini ya. Memang tujuannya mendidik anak-anak di sini menjadi pemimpin ya. Yang katanya bonus demografi nanti anak-anak yang hari ini belajar dengan kita, 2045 Indonesia emas, mereka lah yang menguasai dunia. Maka pesannya jadilah presiden yang nanti yang bertakwa gitu ya, cerdas berprestasi terdepan gitu ya. Kalau jadi dokter yang bertakwa, cerdas berprestasi terdepan gitu. Jadi jadilah versi terbaik dari diri Ananda masing-masing gitu. Oke, itu dia teman-teman biar paham podcast. Kakak Kepsek terkece. Paling muda nih. Katanya paling muda ya. Katanya paling muda sekota Sungai Penuh. Kabupaten Kerinci juga, Kak? Belum tahu ya. Cuman Kota Sungai Penuh iya. Pokoknya sudah diklaim nih. Iya, klaim termuda se-Kota Sungai Penuh. 27, nomor 27. Nomor 27. Oke, terima kasih, Kak. Iya. Sudah menyempatkan waktunya. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin.